Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat, sak senang kepada Mayu, ila hati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam berbahagia ini kami tim sak senang melakukan explore seperti biasa. Cuman malam yang berbahagia ini, pada malam kesempatan ini kami datang ke Desa Sumber. Kami bertujuan silaturahmi karena sudah lama kami tak bertemu dengan Kang Jil. Kebetulan masih dalam suasana satu Syawal, Idul Fitri, makanya kami datang ke sini untuk saling maaf-maafan. Kami berbincang bahwa kami hampir setiap malam melakukan explore dari desa ke desa, kota ke kota, untuk mencari tahu keberadaan makom-makom yang dianggap kami adalah makom. Ketika kami berbincang-bincang bahwa di sini ada makom, ada 3 yang konon katanya entah makom siapa. Nanti kita sama-sama kunjungi makom tersebut. Siapakah sebenarnya dia? Makom siapakah dia? Apakah yang memang sedang dicari oleh masyarakat Sumbon? Karena menurut Kang Jen, masyarakat Sumbon mencari Ki Buyut Sumbon. Cuman katanya pernah ada cerita bahwa dulu ya pernah ada cerita orang-orang yang mungkin sudah pernah diberikan ilafat atau memang dengan kebatinannya yang memberikan petunjuk bahwa di situ adalah makom keramat. Wallahu a'lam. Sekali lagi nanti kita ikuti penelusuran kami. Jak Jeneng Kabupaten Indramayu, kita lakukan penelitikan, kita lakukan doa bersama. Dan setelah kita bersama, kita akan penelitikan dan nanti kita akan cari tahu informasinya dari komunikasi dengan beliau, dan juga nanti kita ngobrol sama Kanjeng lebih lanjut di makom. Kita selalu ikuti video kami, tonton terus video kami. Jak Jeneng Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Jak Jeneng Kabupaten Indramayu, yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, seperti biasa kami tim Jak Jeneng selalu mencari, menelusuri makom-makom yang kita anggap sebagai makom yang keramat, baik yang sudah diketahui, yang sudah masyhur, atau yang belum diketahui. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kami tim Jak Jeneng alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya. Alhamdulillah
kami bersilaturahmi, dan kami seperti biasa menelisik dan mencari di mana ada makom-makom yang mungkin di daerah sekitar sini, di daerah Sumbon ini ada makom yang dianggap keramat, tapi atau juga yang belum diketahui identitasnya, siapakah beliau, dari mana, dan ada tujuan apa beliau datang ke sini. Apakah beliau ke sini dengan syiarnya, ataukah memang beliau punya visi misi yang lain. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat dilaksananya Kabupaten Indramayu, pada kesempatan ini kami berada di makom yang tidak terawat sepertinya, cuman sudah dibangun sahabat-sahabat. Alhamdulillah, mungkin ini ada pihak yang mengetahui atau punya rasa kepedulian. Di sini ada makom 4, di mana di sekelilingnya banyak rumput-rumput yang tinggi, dan juga di sini ada banyak pohon-pohon daun-daun kering yang berjatuhan di sekitar makom dan tidak ada yang menyapu. Ini artinya makom ini tidak ada yang mengurus. Lantas ada apa? Kok jejak senang bisa ke sini? Menurut sebuah cerita dan pendeteksian secara mata batin, secara energi, di sini sangat kuat sekali menurut saya. Energi positif dari yang datang dari sebuah makom. Nanti kita tanya-tanya sama sahabat kita. Alhamdulillah, memang saya datang dari rumah ke sini tujuan bersilaturahmi kepada sahabat saya, Kang Jen. Ya, karena memang sudah lama tidak bertemu, dan alhamdulillah berlibur karena lebaran, maka datang saya ke sini untuk bersilaturahmi. Dan saya bercerita tentang ingin menelisik sebuah makom, dan beliau bercerita bahwa di sini pun ada sebuah makom yang katanya memang tidak dikenal, tapi lebih enak lagi kalau kita tanya-tanya langsung sama Kang Jen tentang siapakah makom yang di sini, atau barangkali ada cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diceritakan apa yang makom ini yang tidak terawat, barangkali ada yang mengetahui identitasnya siapa, atau memang orang sini yang dituakan, atau memang punya cerita-cerita yang lain dari masyarakat yang barangkali lewat mimpi kah atau lewat petunjuk dari orang kah. Nah, mau diceritakan, karena menurut saya, menurut mata batin saya, beliau ini yang ketiga ini adalah bukan orang sembarangan menurut saya. Jadi ingin menyingkronkan, ingin menyapakan apakah apa yang saya lihat dengan apa yang kita nanti Kang Jen, mungkin ada kesamaan atau memang ada cerita yang lain. Maka Ya, sebenarnya saya juga tidak tahu persisnya, tapi menurut cerita itu cerita sepintas, tidak utuh, maksudnya hanya katanya. Ya, secara pribadi saya juga tidak tahu, cuman saya dengar dari cerita orang itu, ya di sini tuh makom Buyut Sumbon, begitu ceritanya. Ya, cerita lanjutannya saya juga tidak tahu sebenarnya, Mas. Barangkali ada cerita masyarakat yang mungkin mimpi kah, atau memang ada orang sakit kah yang disuruh ke sini. Kira-kira ada nggak itu? Kurang tahu juga sih sebenarnya. Cuman ya tentang ini sudah ada yang membangun juga saya sebenarnya tidak tahu. Cuman ya kemarin tuh pas musim kemarau, ya sebenarnya baru dibangun. Nah, terus saya dengar cerita lagi itu, ya saya nggak ingat tahun berapa, cuman pernah ada acara sedekah bumi apa itu ya,
cuman ya pernah motong kepala kerbau tuh ya terus ditanam di sini katanya sih, saya juga tidak tahu persisnya kayak gimana ya, mungkin cuman cerita-cerita begitu saja. Dan saya juga kalau sumber yang dipercaya itu saya juga nggak pernah belum mendengar ya, iya. belum mendengar. Jadi cerita utuhnya tuh Barangkali ya mungkin ada yang pernah tahu siapa beliau. Nggak ada cerita. Iya, belum pernah. Artinya belum dengar gitu ya. Barangkali dari masyarakat. Ya buktinya ya ini juga kan bangunan baru ya. Bangunan baru Tapi nggak ada namanya ya. Nisan juga. Ini nggak ada namanya. Iya. Mungkin ini karena nggak tahu ya, Iya, masyarakat setempat. Iya, hanya saya dengar sih hanya cerita-cerita. Katanya ya itu Buyut Sumbon itu letaknya di sini, Wilayah sini. Walaupun sini Nggak tahu ya. walaupun nggak tahu kebenaran. Iya. Baik, Anjan, makasih. Sahabat-sahabat, untuk tenang Kabupaten Indramayu, itulah tadi ulasan dari Anjan tentang makom ini. Khususnya yang ada 3. Kalau menurut batin saya yang ada 3. Beliau pernah mendengarkan dari orang tuanya ya bahwa di sini ketika orang tuanya dari kecil memang sudah ada makom ya, sudah ada makom. Tapi ya laki-laki ya tidak tahu ya, siapakah makom ini. Dan juga pernah ada sebuah kegiatan masyarakat ya, yaitu menyembelih kerbau dan kepalanya ditanam di wilayah sini. Karena menurut keyakinan masyarakat bahwa ya di sinilah ada letak makom Buyut Sumbon. Tapi wallahu alam ya. Wallahu alam. Tempatnya walaupun tempatnya di sini di mana makomnya mana. Sahabat-sahabat rahmat Allah. Nanti kita sama-sama menelisik dan nanti kita sama-sama mencari tahu siapakah beliau. Dan menurut penglihatan mata batin saya, setelah saya berkomunikasi dengan beliau, setelah saya berkomunikasi dengan lewat kebatinan saya, ternyata beliau memang bukan orang sini, sahabat-sahabat. Beliau pendatang dan menurut beliau berasal dari wilayah Kadipaten, artinya wilayah Majalengka. Nah, lantas bagaimana kok bisa sampai di sini? Ketika saya bertanya, beliau mengatakan bahwa beliau diperintah oleh atasannya. Beliau diperintah untuk membangun atau babat alas, ibarat orang lain beberak di wilayah sini. Karena beliau ini adalah saudagar, keturunan orang kaya. Diperintahkan oleh orang tuanya untuk beberak, termasuk yang membabat alas yang pertama itu menurut beliau itu adalah beliau. Dan konon katanya ketika beliau datang ke sini itu masih hutan belantara, artinya belum ada kehidupan. Maka beliaulah yang babat alas. Dan tidak menutup kemungkinan, karena yang namanya hutan, yang namanya alas, ya tidak lepas dari binatang buas dan makhluk-makhluk yang selain kita atau makhluk astral, termasuk penghuni wilayah sini. Dan kata beliau, benar juga bahwa di sini dulu selain banyak binatang buas juga ada sosok makhluk perempuan, yang konon katanya ya jahat, galak cari wong kene. Artinya kalau tidak ditaklukkan maka akan banyak korban yang berjatuhan ketika tempat ini sudah dihuni banyak orang. Dan alhamdulillah dengan asmaul husnanya, asmaul a'zamnya, dan juga asmaul maliknya, beliau mampu mengalahkan makhluk-makhluk siluman-siluman yang ada di wilayah sini. Artinya beliau adalah orang yang sangat berjasa
di wilayah Sumbon ini. Dan menurut batin saya, maka beliau adalah Ki Buyut Sumbon. Cuman beliau punya nama, sahabat-sahabat. Ketika saya bertanya, nama beliau namanya Surawijaya. Namanya Surawijaya. Itu nama beliau. Dan ini adalah makam yang kedua, itu namanya yang sebelah kanan menurut ketika saya menghadap ke barat. Iya, sebelah barat, sebelahnya beliau adalah istrinya yang bernama Sri Rahayu. Dan yang sebelahnya lagi adalah anaknya bernama Raden Wijaya. Sahabat-sahabat jejak jenang Bapak Indramayu yang dirahmati Allah, sangat mengenaskan melihat, memprihatinkan. Karena ketika saya datang ke sini, satu, banyak rumput-rumput yang tinggi-tinggi, yang mungkin tingginya melebihi daripada makom, dan juga banyak daun-daun kering. Nah, lantas bagaimana untuk masyarakat setempat selayaknya, karena menurut saya beliau adalah orang yang berjasa, dan juga menurut kebatinan saya beliau adalah makom ini masih sangat keramat sekali menurut saya. Sangat terasa sekali energi, sangat terasa sekali. Dan kalau untuk masyarakat setempat, silahkan, khususnya anak cucu Desa Sumbon, doakan beliau, bacakan di sini ayat-ayat Al-Quran, karena beliau adalah orang yang selalu mengamalkan Asmaul Husna, Asmaul A'zamnya, atau yang disebut dengan Ismul A'zam, dan juga Asmaul Maliknya. Saya nggak tahu Ismul Malik seperti apa, karena saya belum pernah mendengar itu, dan baru pernah mendengar dari beliau. Kalau Ismul A'zam saya juga pernah tahu, Asmaul Husna saya juga sudah tahu dari kecil, tapi Asmaul Malik saya belum pernah mendengar, cuma baru mendengar dari beliau. Sahabat-sahabat, jangan kami Indramayu yang dirahmati Allah. Sekali lagi, beliau adalah pendatang yang datangnya dari wilayah Kadipaten Majalengka, datang ke sini menurut perintah agar membuat sebuah dusun babat alas untuk melakukan sebuah perdagangan, karena beliau adalah turunan dari orang kaya, yang orang kayanya masih dari kerajaan, dari keluarga keraton. Beliau datang ke sini sekitar tahun 1900, artinya kalau dilihat dari cerita kembali ke belakang, berarti beliau adalah datang ke sini, ini sudah menjadi wilayah Indramayu. Ya, kalau tahun 1900-an berarti kurang lebih ya di Wirodra ke-3 atau ke-4. Karena di tahun 1500 Mbah Wirodra berada di Indramayu dan memulai tatanan kenegaraan khususnya di Indramayu. Nah, lantas apa saja sih karomah beliau? Karomah beliau yaitu insya Allah biiznillah, khususnya anak cucu yang di Desa Sumbon, ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki, kata beliau, datanglah ke sini, minta kepada Allah melalui wasilah karomahnya. Artinya sekali lagi, jangan menyembah dan memohon kepada makomnya, karena beliau juga sama makhluk Allah yang diberi kekuatan, diberi kelebihan oleh Allah. Nah, diberi kelebihan, dan sekali lagi untuk bermunajah kepada Allah. Sahabat-sahabat Caktonan Kabupaten Indramayu, inilah sekilas informasi tentang apa yang saya gali, apa yang saya telisik dari
sebuah makom yang ketiga ini. Sebuah makom yang ketiga ini. Makomnya mudah-mudahan setelah ini akan ada tindak lanjutan dari masyarakat setempat, bahwa apa yang dulu pernah dilakukan oleh masyarakat, menanam kepala kerbau di sini karena di sini letak, menurut keyakinan masyarakat di sini letak bibit sumber, dan menurut saya, menurut kebatin saya, beliau adalah bibit sumber, Pangeran Surawijaya. Pangeran Surawijaya punya istri namanya Sri Rahayu, punya anak namanya Raden Wijaya. Artinya beliau dari keturunan keraton, khususnya dari wilayah kerajaan Majalengka. Dan wallahu alam, beliau punya anak, punya keturunan tidak, karena saya tidak menggali ke sana, tapi inilah informasi dari apa yang kami dapatkan. Kalau ada perbedaan cerita, kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, jangan dijadikan perbedaan ini sebagai bahan perdebatan, tapi kita jadikan sebagai bahan referensi saja untuk perbandingan. Dan mana yang lebih bagus untuk diwariskan ke anak cucu, agar anak cucu kita bisa mengetahui. Jangan sampai anak cucu kita, dari kita sampai ke anak cucu kita, tidak tahu siapa leluhurnya. Apakah leluhurnya orang yang biasa-biasa saja, atau memang leluhurnya seorang ulama, atau seorang wali, atau seorang raja yang sangat peduli sama masyarakatnya. Ini informasi dari kami, saya cukupkan sekian. Jangan lupa tonton terus video kami, karena kami akan selalu menggali dan mencari informasi-informasi tentang makom-makom leluhur yang ada di sekitaran Indramayu khususnya, dan wilayah seluruh Indonesia pada umumnya. Karena kami selalu penasaran dengan makom-makom yang ada di wilayah kami dan juga wilayah-wilayah Anda. Tunggu kami, kedatangan kami ke wilayah-wilayah Anda, karena kami akan selalu memburu makom-makom yang belum diketahui dan yang sudah diketahui. Apakah dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah? Apakah dia adalah seorang raja? Nanti kami akan datang menelisik dan mencari tahu tentang siapakah beliau. Sekali lagi, tonton video kami, subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.